makan sambil berdiri, jangan pergi sendirian di malam hari. Kemudian kalimat perintah ajakan. Kalimat perintah ajakan merupakan kalimat yang mengharapkan tanggapan seseorang dari seseorang. Selain ditandai dengan pola intonasi suku, kalimat ajakan juga dengan kata-kata ajakan seperti kata marilah, ayolah, dan ayo. Contoh kalimatnya yaitu mari belajar di perpustakaan, ayo kita duduk di depan. Yang kedua yaitu kalimat ajakan. Kalimat ajakan merupakan kalimat yang mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari orang lain, orang yang kita ajak bicara. Kalimat ini ditandai dengan kata-kata yang khas. Kalimat ajakan termasuk ke dalam jenis kalimat perintah. Alasannya karena kalimat ajakan mengandung unsur memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Kalimat ajakan juga berupa himbauan atau ajak promosi sesuatu. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat ajakan. Yang pertama, kalimat ajakan politik. Dalam jenis kalimat ajakan ini biasanya digunakan oleh orang dalam bidang politik. Misalnya, ayo vaksin agar Indonesia sehat. Misalnya contoh yang kedua, mari sukseskan Pilpres 2019 yang jujur dan adil. Kemudian kalimat ajakan edukasi. Dalam jenis kalimat ajakan ini digunakan untuk mengajak orang lain agar melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Contohnya, ayo tuntaskan wajib belajar 12 tahun. Atau generasi hebat adalah generasi berpendidikan dan kreatif. Misalnya lagi, selesaikan ujian dengan kejujuran. Yang ketiga, kalimat ajakan advertensi. Dalam jenis kalimat ajakan advertensi, ini mengandung bahan promosi atau iklan suatu produk. Tidak hanya mengandung promosi produk saja, jenis kalimat ini juga kadang digunakan sebagai promosi sebuah iklan lainnya masyarakat. Contohnya, mari mencuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak. Yang kedua, yuk kita cegah penularan penyakit melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Atau yang ketiga, mari kita jaga diri dan keluarga dari virus yang menular. Ciri-ciri kalimat ajakan. Yang pertama, kalimat ajakan biasanya dimulai dengan kata mari, marilah, ayo, ayolah, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, ada kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh orang yang kita ajak. Yang ketiga, menggunakan kata ganti, kita atau kami, jika mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Yang keempat, jika yang diajak lebih dari satu orang, biasanya menggunakan kata ganti jamak. Contohnya teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara, dan lain-lain. Yang kelima, biasanya ditandai dengan tanda seru di akhir kalimat setelah penegasan, sebagai penegasan. Dan yang keenam, yaitu kalimat ajakan juga dengan kalimat sama juga dengan kalimat persuasif karena bersifat mengajak seseorang. Yang ketiga, contoh kalimat ajakan. Contoh yang pertama, mari makan di sini bersama kami. Kita mengajak orang untuk makan bersama kita. Yang kedua, mari berangkat sekarang. Kita mengajak orang untuk segera berangkat sekarang. Yang ketiga, ayo kita bermain sepak bola. Kita mengajak teman-teman untuk bermain sepak bola di lapangan. Selanjutnya, ayolah duduk di depan. Jangan mau duduk di belakang. Di depan lebih memilih. Oke? Kalimat ajakan ini sendiri sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini harus diingat, dalam mengajak orang untuk melakukan sesuatu harus sopan, harus baik, tidak boleh memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Materi yang ketiga yaitu tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap sesuatu ide, gagasan, atau pendapat
pendapat orang lain. Jenis kalimat ini sering muncul dalam sebuah diskusi. Ciri khas dari kalimat penolakan adalah biasanya menggunakan kata tidak setuju, kurang setuju, tidak sejalan, dan tidak sependapat. Dan perlu diingat lagi, meskipun ini kalimat penolakan, untuk menolak sesuatu kita harus sopan dan baik. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh membentak-bentak. Gunakan bahasa yang sopan, gunakan bahasa yang baik, gunakan cara yang baik. Berikut contoh kalimat penolakan. Yang pertama, saya tidak setuju jika perilaku anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Semua itu akibat dari didikan orang tuanya. Yang kedua, saya tidak setuju dengan warna cat